Ketika kita ingin menulis sebuah opini berbasis riset, tentu ini menjadi salah satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari keseharian kita sebagai seorang ilmuwan, keseharian kita sebagai seorang praktisi, keseharian kita sebagai seorang guru ataupun dosen. Nah, mengapa demikian? Kalau semua laptop, semua media yang kita miliki, yang punya jaringan dan bisa akses internet, itu bisa kita manfaatkan sebagai sumber literasi, maka itu akan menambah wawasan dan pengetahuan kita. Tetapi kalau justru itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, tentu yang terjadi ya hanya paling untuk melihat check and recheck, status di WA, status di IG, status di Twitter, status di Facebook, tapi tidak menghasilkan karya-karya nyata. Seperti tadi ketika kita baca tulisan Pak Ketua Adopsi Banda Aceh kita, Mas Hirman, yang ditayangkan di grup kita, tadi menjadi salah satu pemantik itu. Sehingga kalau pagi kita sarapan pagi dulu deh, ini di Tempo, sarapan pagi nih di Selopos, sarapan pagi, ini akan menjadi pemantik. Bagaimana kita memantik gerakan literasi Ratu Lisa ini, gerakan literasi bersama dalam menulis opini ataupun karya-karya yang lain, ini akan sangat indah. Sehingga posisi itu akan bisa mendukung program bagaimana penguatan kita sebagai praktisi, sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai guru, untuk bisa memperkuat kondisi kita, kompetensi hard skill dan soft skill kita. Nah, kalau kita lihat bahwa kita sebagai seorang dosen, sebagai seorang guru memiliki kompetensi hard skill dan soft skill, itu jelas. Kalau kita hard skillnya, teman-teman sudah jelas, itu karena pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Dari kita lahir, kita diberikan hard skill, lalu kita studi lanjut di TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ini menjadi salah satu bagian penting yang tentu saja tidak bisa dilepaskan, bahwa komponen-komponen itu semua akan bisa memberikan warna nyata bagaimana kita bisa merealisasikan integrasi itu dengan kompetensi soft skillnya. Sehingga kalau kita contohkan kompetensi hard skill yang dimiliki seorang pemain sepak bola, bagaimana dia memiliki kompetensi berlari, menendang, bertahan, lalu menyerang, ini hard skillnya. Tapi soft skill-nya mereka akan bisa melihat dari aspek-aspek bagaimana kita bekerja sama, memiliki kegigihan untuk bisa menggiring bola, kemudian mengambil inisiatif bagaimana dari sudut kanan, sudut kiri, depan, akhirnya memasukkan ke gawangnya. Lalu berani mengambil keputusan, ini adalah sebuah proses yang tentu saja tidak bisa ditinggalkan di sana. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita lihat 3 pilar dalam kehidupan kita untuk meraih kesuksesan dalam proses ini, tentu kita ada 3 hal yang harus kita miliki untuk mendukung apa yang saya dikatakan Mas Iwan tadi, untuk bisa mewujudkan karya-karya nyata kita dalam bentuk tulisan yang nantinya kita miliki. Itu tentu mengintegrasikan antara keterampilan belajar yang selama ini teman-teman dengan membaca, dengan menulis, dengan berdiskusi, dengan berbagi, ini akan menjadi sebuah proses bagaimana bisa mewujudkan proses pembelajaran yang nanti akan mampu memetakan dan mengidentifikasi pikiran kita, kemampuan proses baca kita yang akhirnya mendukung kompetensi kognitif kita. Bagaimana kita mendukung program-program keterampilan berpikir kita. Untuk apa? Problem based learning. Bagaimana kita memecahkan masalah dengan berbagai strategi, dengan berbagai metode. Ini menjadi identifikasi kita. Sehingga nanti akan menjadi soft skill keterampilan hidup kita. Jadi bagaimana berliterasi itu nanti akan berdampak pada soft skill kita. Berliterasi, menulis itu akan berdampak pada kecakapan hidup kita. Dan ini yang harus dimiliki oleh multi generasi abad 21. Karena apa? Dalam proses manajemen diri yang kita miliki tentu akan berdampak bagaimana sikap diri kita mampu beradaptasi, mampu berintegrasi, mampu berkolaborasi, dan mampu berkomunikasi dengan multi generasi NKRI. Nah, kalau itu diwujudkan, tentu ini akan betul-betul menjadi salah satu perwujudan nyata. Bagaimana kita bisa mengenal berbagai program karya, tulisan di media cetak, media online, atau apapun namanya. Seperti katakan Mas Iwan tadi, dari berbagai majalah sekarang bisa kita akses di internet. Semua media cetak ada, media online ada, dan semua komponen-komponen yang ada di sana bisa kita tunjukkan. Dan ini menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita sebagai seorang dosen, sebagai seorang guru, sebagai seorang mahasiswa mampu melihat berbagai dimensi untuk nanti menghasilkan karya-karya nyata. Baik itu dalam tulisan opini, berbasis riset yang kita temukan, apakah itu nanti dalam bidang bahasa, bidang sastra, ataupun bidang pengajaran. Ataupun kalau kita mau mengenal lebih jauh lagi, nanti dalam bidang filologi, yang termasuk dengan karya-karya naskah Nusantara.
Nah, kalau itu kita wujudkan bersama-sama, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, tidak usah takut. Kalau ini dikatakan Mas Iwan, teman-teman harus berlatih. Itu apa? Bahwa ketika kita berlatih, pasti akan ada peluang. Di balik peluang ada tantangan. Di balik tantangan ada peluang. Maka kata kuncinya, berani mencoba. Tidak hanya sekedar membayangkan. Tidak hanya membayangkan bagaimana Mbak Vini, apakah kamu sehat? Tidak hanya membayangkan begitu, tapi langsung telepon. Assalamualaikum, Mbak Vini, gimana kabarmu hari ini? Oh, sehat Bapak, Alhamdulillah. Ini menjadi salah satu bagian penting. Jadi berani mencoba, berani melakukan, dan berani mewujudkan. Tidak hanya bermimpi, tidak hanya berimajinasi, dan tidak hanya membayangkan. Nah, teman-teman hebat dan luar biasa. Kalau kita bisa melihat dimensi yang tidak dikatakan oleh Mas Iwan tadi, kita, dosen, guru, praktisi, masyarakat, kalau memang sekarang hidup kita di abad 21, apakah kita termasuk generasi abad 21? Belum tentu, karena Pak Romadi aja lahirnya sudah tahun konvensional, zaman konvensional. Tapi mungkin kalau Mbak Vini, Mas Hirman, ini masih termasuk ada bau-baunya ini, ya, ada bau-baunya generasi milenial. Tetapi betapa indah dan bahagianya kita, kalau kita sebagai generasi abad 21 dan Pak Romadi masih bisa merasakan, punya keterlibatan di situ. Sehingga apa yang harus kita lihat? Bahwa ada formula 4C yang harus kita kuasai sebagai generasi abad 21. Yakni berpikir kritis, berpikir kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Untuk apa? Untuk mewujudkan kompetensi hard skill dan soft skill kita. Sehingga kalau itu semua kita lakukan, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, tentu ini menjadi salah satu dampak nyata bagaimana kita bisa mengintegrasikan formula 4C itu dengan penguasaan bahasa asing dan penguasaan teknologi informasi. Nah, kalau itu betul-betul sudah bisa kita lakukan, itu bisa kita laksanakan, maka sebenarnya ide gagasan itu untuk bisa kita tuliskan menjadi sebuah opini, itu sudah terbangun, sudah terbentuk. Dari apa? Dari wawasan, gagasan, cerita yang kita baca, pengalaman yang kita lihat, pengalaman yang kita rasakan. Nah, dari semua komponen-komponen inilah menjadi sumber pemantik ide, menjadi sumber pemantik literasi, menjadi sumber pemantik gagasan yang akan kita tuliskan berbasis riset kita. Entah itu riset mini, entah itu riset menengah, entah itu riset besar. Nah, untuk bisa melihat semua komponen-komponen itu, tentu kita harus bisa memetakan bagaimana pola kita untuk bisa melihat kenapa kita perlu bahasa asing, kenapa kita perlu menguasai teknologi informasi. Karena disitulah yang akan kita gunakan untuk menelusuri jelajah literasi digital. Maka selalu dikatakan untuk menguatkan ide gagasan kita, gunakan JLD, jelajah literasi digital. Karena di abad digital, di abad 21 ini, era digital, semua bisa kita telusuri. Karena apa? Di situ akan menguatkan ide dan gagasan kita, dan tentu saja ini akan berdampak baik pada kita. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita berbicara masalah pemantik ide dan gagasan, kita tidak bisa lepas kesepakatan Forum Ekonomi Dunia tahun 2015 bahwa kita, generasi abad 21, wajib menguasai 6 literasi dasar. Baik itu literasi menulis dan membaca. Dan ini semua tidak lepas dari kompetensi penguasaan kita bidang linguistik fungsional dan bidang linguistik struktural. Karena kolaborasi antara linguistik fungsional dan struktural ini akan berdampak pada dimensi penguasaan, pengetahuan, dan pemetaan yang kita lakukan dengan 5M. Mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti. Dan ini adalah bagian terkecil bagaimana kita melakukan riset untuk bisa menemukan ide dan gagasan secara cemerlang dalam tulisan-tulisan kita. Dan ini didukung dengan apa? Literasi numerik. Bagaimana kita bisa melihat hitung-hitungan ini yang tentu saja akan bisa kita dukung dalam literasi keuangan. Kemudian literasi digital, literasi sains, dan literasi budaya dan kewargaan. Sehingga komponen-komponen itulah yang akan mengantarkan kita mampu melihat semua dimensi yang akhirnya apa yang katakan Mas Hirman tadi, bahwa proses ini akan mengantarkan sebuah karya nyata dari Provinsi Aceh, dari keluarga adopsi Aceh yang nantinya akan menginspirasi multigenerasi NKRI dari karya-karya nyata opini yang berbasis riset ini. Nah, kalau kita lihat itu, tentu ini akan mendukung berbagai program pengembangan profesi kita. Entah itu sebagai dosen, entah sebagai guru, entah sebagai mahasiswa, entah sebagai peneliti, entah sebagai praktisi.
ataupun sebagai masyarakat umum, tentu akan berdampak bahwa bagaimana kita berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca ini akan membangkitkan sikap kreativitas kita, produktivitas kita, keaktivitasan kita, sehingga itu akan menjadi inovasi-inovasi baru. Dan akhirnya itu akan berdampak bagi kita untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kalau bagi guru, sesuai dengan Permenpan nomor 16 tahun 2009, adanya PKG dan PKB. Kalau bagi dosen, sesuai dengan Permendikbud nomor 17 dan diperbarui sekarang yang 2019. Dan ini menjadi bagian penting untuk mahasiswa S1 wajib publikasi di media jurnal yang ber-ESN, yang S2 akreditasi, yang S3 internasional. Sehingga komponen-komponennya akan mendukung Tridharma perguruan tinggi. Lalu bagi kelembagaan, semua karya publikasi itu akan berdampak untuk mendukung akreditasi kelembagaan, baik program studi, UPPS, ataupun APT-nya. Nah, ini berarti nyata bahwa karya-karya opini yang kita tuliskan ini akan sangat berdampak dan maslahat. Sehingga untuk secara umum, kalau saya ingat betul pesannya Mas Ustadz Hirman yang selalu mengatakan bahwa ada 3 amalan yang tidak akan pernah putus pahalanya, yakni anak soleh-solehah, kemudian amal jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat. Nah, ketika kita menghasilkan tulisan lalu dibaca umat dan itu bermanfaat, berarti bagian dari ilmu yang bermanfaat. Dan ini akan berdampak nyata bagi kita semua. Nah, saya suguhkan dengan ini untuk bisa menghasilkan opini berbasis riset. Teknik yang bisa kita lakukan adalah kita bisa melakukan menulis opini dengan 8D. 8D. Yang pertama, dilihat. Jadi kita melakukan riset itu bukan berarti harus melakukan riset dengan metodologi yang lengkap seperti ketika kita melakukan penelitian ilmiah. Kita bisa melakukan atau menulis opini dengan melakukan riset mini dengan segala sesuatu pengalaman yang dilihat. Saya biasanya kalau pagi jogging, kalau pagi sepedaan, itu melihat sesuatu nanti bisa jadi tulisan. Opini saya tentang itu. Saya melihat taman, bagaimana taman bisa menjadi media pembelajaran. Saya melihat lingkungan yang kurang bagus, bagaimana itu kita kemas menjadi sebuah opini. Nah, ini menjadi hal nyata yang bisa kita lihat. Jadi menulis opini berbasis riset bisa kita lakukan dengan riset mini. Riset mini. Nah, riset mini dari apa? Dari apa yang dilihat, dari apa yang dialami. Ketika kita mengalami sesuatu, kita akan bisa beropini di dalamnya yang nanti akan didukung dengan fakta dan data empirik yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa diukur, yang bisa dilihat hasilnya, dampaknya. Kemudian yang ketiga, dari segala sesuatu pengalaman kontekstual yang dirasakan. Teman-teman ikut mengalami, ikut melihat, ikut merasakan proses pembelajaran di era pandemi, bisa dihasilkan opini tentang pembelajaran di era pandemi. Teman-teman memanfaatkan media dan jaringan yang kurang efektif, bisa menulis bagaimana efektivitas penggunaan jaringan di dalam pembelajaran masa pandemi. Teman-teman melaksanakan bagaimana program literasi yang terkendala saat pandemi, teman-teman bisa menghasilkan opini. Artinya itu semua menjadi hal nyata dari apa yang dilihat, apa yang dialami, apa yang dirasakan. Lalu apa yang dikerjakan? Teman-teman semua, Bapak Ibu guru mengerjakan semua proses pembelajaran di era pandemi, itu bisa menjadi proses pembelajaran, bisa menjadi opini berbasis riset dari apa yang Bapak Ibu kerjakan. Sebagai guru, sebagai dosen, sebagai ibu rumah tangga yang merangkap menjadi guru bagi anak-anaknya di era pandemi, ini bisa menjadi tulisan. Keren dan luar biasa. Nah, segala sesuatu yang dibicarakan, nih biasanya kan topik-topik hangat. Ketika kita membaca di media, kita mendapatkan di grup WA, itu menjadi bahan pembicaraan yang aktual, yang masih hangat, yang bisa dibicarakan. Tadi katakan Mas Iwan bagaimana itu menjadi salah satu topik-topik hangat untuk ditulis sebagai opini. Lalu segala sesuatu yang diteliti, tadi katakan Mas Hirman, kita masing-masing punya bidang keahlian, entah bidang pragmatik, entah bidang linguistik, entah bidang sastra, bidang filologi, kemudian bidang literasi, atau bidang-bidang yang lain, atau bidang pendidikan, itu akan bisa menjadi salah satu bahan sumber inspirasi bagaimana kita menuliskan opini kita berbasis riset kita. Kemudian segala sesuatu yang dikritisi. Nah, ini masing-masing kalau mengkritisi itu biasanya kan mudah untuk dikritisi. Tapi proses ini harus kita tuangkan menjadi sebuah opini yang bermanfaat. Karena apa? Nilai-nilai rasa inilah yang nanti akan bisa menjadi kekuatan kita. Bagaimana kita bisa menulis opini berbasis riset ini betul-betul berdampak untuk umat, berdampak untuk pembaca. Dan kita tahu siapa pembaca kita. Nah, ini yang akan menjadi pemantik-pemantik kita, apa yang akan kita tuangkan dan apa yang kita lakukan.
Dan yang terakhir, yang terakhir adalah disayangi. Wah, ini. Jadi kalau Mbak Rahayu biasanya kalau menulis sesuatu yang disayang itu kan akan mengalir dengan ceria. Dengan senyum dua-dua-delapannya, akan dengan cerah ceria, idenya mengalir terus. Oh bulan, di manakah kau? Saat kulihat yang muncul si bintang. Bintang pun juga lesap, akhirnya hanya kulihat matahari yang sedang terbenam. Akhirnya aku hanya bisa merenung tanpa dirimu. Ini akan menjadi bagian-bagian pemantik yang bisa kita tuangkan opini kita. Sehingga kita akan terus bisa menyinari dunia. Yang betul-betul kita lihat, betul-betul kita gunakan. Seperti apa yang kita lihat, kita gunakan dalam bentuk konteks bagaimana tulisan itu akan bisa kita tuangkan. Maka langkah nyata sekarang teman-teman, jangan hanya membayangkan, jangan hanya bermimpi, jangan hanya berimajinasi. Ayo, yang pertama, niat untuk menulis. Yang pertama harus niat dulu. Kata Ustadzah, ya, Ustadzah Samsiah itu bahwa ada nilai 1 pahala ketika sudah punya niat. Jadi kalau sudah niat nulis, ada 1 pahalanya. Jadi kita sudah, niat nulis, dapat pahala. Ya, apalagi kalau direalisasikan. Yang kedua, tentukan objek yang akan ditulis. Apakah lingkungan, apakah alam, apakah pendidikan, apakah politik, apakah hukum, atau apapun namanya. Artinya, apakah berangkat dari hasil riset kita sendiri dari 8D tadi, atau dari hasil riset orang lain. Kalau hasil riset orang lain bagaimana? Ya dari seminar seperti ini, dari workshop seperti ini, dari apa yang kita baca di jurnal, apa yang dibaca di media cetak, apa yang dibaca online. Semua menjadi langkah nyata sumber literasi kita untuk menulis opini berbasis riset. Yang ketiga, kumpulkan semua bahan referensi yang berkaitan dengan topik-topik yang akan kita tulis. Kalau memang kita mau nulis tentang alam, ya kita kumpulkan referensi-referensi, hasil tulisan, repertoire-repertoire yang akan mendukung pengetahuan kita tentang alam. Kita menulis tentang pendidikan, ya berarti kita tuangkan ide-ide gagasan itu dalam bentuk pendidikan yang nanti akan berdampak ke sana. Yang keempat, mulailah menulis. Dan ingat, tidak perlu berpikir baik dan buruk pada tulisan kita. Nulis saja, mengalir. Aku ingin menuangkan ide dan gagasan dalam berbagai bentuk. Hal ini dapat dilihat dari dimensi kultural, dimensi struktural, dan dimensi fungsional. Kalau kita lihat dimensi struktural, tentu tidak bisa lepas bagaimana kita bisa memetakan dalam bentuk komponen-komponen yang dapat dideskripsikan dengan nyata. Dan tentu saja ini akan memberikan dampak nyata ketika kita lakukan dimensi kontekstual dalam bidang fungsional. Nah, ini akan terus mengalir. Lah nanti kalau itu sudah tulisan itu, dan saya selalu katakan, ya saya selalu katakan, tadi sempat katakan Mas Iwan juga, teman-teman jangan pernah saat menulis sekaligus menjadi editor, bubar. Biarkan aja tulisan kita mengalir selesai dulu, baru setelah itu kita letakkan, kita bisa aktivitas yang lain, minum kopi gayo, atau misalnya minum teh hangat. Nah ini kan indah, rasanya akan cerah ceria yang muncul dalam benak kita, keindahan, kebahagiaan, kebersamaan, dan akhirnya kita akan bisa menemukan dan selalu ikut menyinari dunia. Dan kita ikut menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Dan ini akan menjadi karya nyata. Yang kelima, jangan merasa rendah diri atau berkeluh, saya tidak bisa menulis. Jangan pernah, wah saya nggak bisa loh, tulisan saya jelek loh. Kan ada yang menilai. Siapa yang menilai, yang mengatakan jelek? Kan diri Anda sendiri. Jadi jangan pernah menghakimi diri sendiri bahwa Anda jelek, bahwa tulisan Anda jelek, bahwa Anda tidak bisa menulis, Anda tidak bisa mempublikasikan karya. Jangan pernah menghakimi diri sendiri dong. Ya. Jadi bangun sistem keyakinan bahwa saya bisa menulis. Kalau Pak Ketua Adopsi Aceh bisa menulis, maka saya bisa menulis. Kalau Pak Ketua Adopsi Aceh tidak sempat menulis, saya harus sempat menulis. Jadi itu yang kita bangun sistem keyakinannya. Maka yang keenam, wujudkan draft tulisannya, sehingga berbasis riset mini ataupun riset besar yang kita lakukan, maka kemudian dilakukan edit. Tadi dikatakan Mas Iwan, baca, dan baca. Lihat, revisi, baca, dan akhirnya nanti menjadi hal yang nyata. Dan itu kita edit kembali, lalu dipublikasikan. Dipublikasikan, kalaupun dikembalikan, ya berarti belum rezeki kita. Kita edit kembali, kita revisi lagi, kita perbaiki lagi. Dan itu menjadi dampak nyata bagaimana kita bisa mewujudkan
pengayaan ide dan gagasan kita dari hasil bacaan kita, dari entah itu bacaan karya sastra, bacaan bahasa, bacaan politik, bacaan hukum, atau apapun namanya, wajibkan diri untuk senantiasa membaca. Saya yakin orang yang menulis satu artikel, bacaannya lebih dari satu artikel. Tanya Mas Hirman itu. Nggak mungkin Mas Hirman tidak membaca. Dia menghasilkan satu artikel, bacaannya mesti lebih dari satu artikel. Betul begitu Mas Hirman? Nah, betul sekali. Orang yang bisa menulis satu buku, dia mesti membacanya lebih satu buku. Dan itu nyata, ketika kita membaca akan menambah wawasan karya kita. Dan tentu saja, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, bacaan-bacaan lain silahkan untuk memperkaya wawasan, memperkaya diksi, memperkaya pengalaman, dan semua bacaan baik. Karena itu akan menambah kosakata, akan menambah wawasan, menambah diksi, dan itu akan memperkaya opini-opini kita melihat berbagai dimensi konteks kehidupan. Baik itu politik, baik itu hukum, baik itu yang lain semuanya akan menjadi dampak nyata bagi kita. Nah, oleh karena itu, teman-teman yang hebat dan luar biasa, ada pengayaan-pengayaan untuk melek literasi kita. Juga perlu melihat bacaan-bacaan dari jurnal, dari buku, e-book, dan lain sebagainya. Sekarang dengan digital ini semua bisa kita temukan. Ya, ini bagian pengayaan-pengayaan yang tentu saja Bapak Ibu bisa melihat pengayaan dari Mbah Google ini 24 jam. Kita bisa melakukan pengayaan sumber literasi kita agar kita memiliki banyak pengayaan yang bisa kita temukan di sana. Ya, nah teman-teman yang hebat dan luar biasa, untuk bahan diskusi kita, pengayaan ini tentu tidak bisa lepas dari upaya kita untuk memperkaya literasi informasi dan digital dalam konteks yang tentu akan bisa menambah wawasan kita. Jadi sederhananya teman-temanku, ketika kita mau menulis opini berbasis riset, ini tentu saja kita akan bisa memiliki pembeda. Selalu saya katakan, miliki PDB, apa yang katakan Pak Hermawan Kartajaya, positioning, different, dan branding. Jadi kita harus punya pembeda. Pembeda dari tulisan kita, mungkin tahap pertama yang paling mudah untuk memudahkan karya kita, itu bisa dengan ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi ketika kita membaca tulisan Mas Hirman tadi, kita bisa polakan, kita bisa petakan. Bagaimana pola tulisan Mas Hirman ini kita bisa polakan dengan topik yang lain. Ya, lalu lakukan, kalau sudah melakukan latihan, lakukan dengan ATMI. Amati, tiru, modifikasi, dan ada inovasi. Inovasi inilah yang nanti akan menjadi dampak nyata bagaimana kita bisa melihat karya nyata itu. Dan itu akan menjadi pembeda kita dan akan menjadi branding kita. Nah, kalau itu semua sudah dilakukan, sebagai contoh misalnya, ini ketika kita menulis opini terkait dengan proses belajar mandiri di era COVID. Nah, ini semua sebenarnya riset-riset kecil, tetapi bisa kita tuliskan menjadi pendapat-pendapat nyata dari kita. Belajar mandiri di rumah era COVID-19. Proses belajar mandiri di rumah dalam pembelajaran jarak jauh sebagai dampak COVID-19 harus disikapi dengan bijak oleh guru dan orang tua dengan kreativitas dan strategi yang tepat. Hal ini menghadapkan para siswa pada persaingan ketat antara belajar secara online dan game online. Jadi memang ada hal-hal, fakta dan data empirik yang kita temukan. Tadi dikatakan oleh Mas Iwan bahwa di opini kita ada rekomendasi, ada masukan dan saran. Kita lihat di akhirnya. Diperlukan saling pengertian dan kesepahaman antara orang tua, kakak, adik, dan tim keluarga untuk mewujudkan proses belajar mandiri dalam berbagai model pembelajaran di rumah. Komitmen untuk belajar sepanjang hayat tidak boleh surut dalam kondisi apapun. Orang tua harus dapat menanamkan dan membangun komitmen dan keyakinan diri bahwa anak-anak dapat belajar secara mandiri dan berkelanjutan dalam berbagai situasi dan kondisi termasuk era COVID-19 sekarang ini. Jadi di dalam opini kita ada kondisi permasalahan yang disampaikan, lalu ada fakta dan data empirik yang disampaikan, lalu kita ada saran dan rekomendasi yang kita sampaikan. Jadi tentu mudah untuk kita, ini misalkan berbasis literasi. Jadi menulis opini berbasis literasi yang kita miliki. Ratu Lisa untuk generasi emas Indonesia. Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Merupakan bagian dari 6 literasi dasar yang harus dikuasai generasi abad 21. Ratu Lisa harus menjadi guru imajiner bagi generasi muda Indonesia untuk mengasah keterampilan dalam berliterasi informasi dan pengetahuan. Jadi proses ini yang harus kita kuatkan. Di endingnya saya katakan komitmen untuk membangun budaya literasi dengan Ratu Lisa untuk generasi muda Indonesia adalah sebuah keniscayaan demi membantu mewujudkan mimpi dan cita-cita generasi emas Indonesia yang cerdas dan sukses panjang hayat. Jadi ada hal yang kita tuangkan di sana. Nah,
dalam proses ini ada fakta dan data empirik yang kita tuangkan. Ibarat gawe atau handphone yang tidak dapat lepas dari genggaman. Buku dan tulisan harus selalu menjadi tagline dalam keseharian bahwa Ratu Lisa menjadi imajiner. Artinya dengan Ratu Lisa akan selalu hadir guru imajiner yang selalu menyemangati dan memotivasi untuk menumbuh kembangkan harapan hidup sehingga Ratu Lisa menjadi sesuatu yang dirindukan setiap waktu. Lah ini yang menjadi penting. Sehingga kalau kita lihat nih, bagaimana kita menulis opini berbasis riset pendidikan. Peran FKIP wujudkan guru kreatif, inovatif dan berbudaya. Nah, kita berbasis dari riset yang kita lakukan, ini yang kita alami. Jadi tadi saya katakan dari sesuatu yang dialami, yang dirasakan, kita bisa hasilkan sebuah opini. Dan ini menjadi penting. Nah, ketika kita kuatkan lagi sumber-sumber literasi yang bisa kita lakukan, sumber-sumber riset yang bisa kita lakukan dalam proses pembelajaran, dalam proses pengamatan, dalam proses observasi, itu bisa kita lakukan dari semua komponen konteks online maupun offline yang ada di sekeliling kita. Baik itu secara konvensional ataupun secara daring dalam proses pembelajaran dan juga dari proses pengamatan yang kita lakukan. Pak, insya Allah kalau itu kita lakukan semua, maka bahan mentah yang bisa kita tuliskan misalnya gini, dari hasil riset saya perjalanan bersepedaan, saya melihat sebuah taman, lalu kita hasilkan sebuah tulisan, Taman Jaya Wijaya sebagai media pembelajaran anak usia dini. Keberadaan Taman Jaya Wijaya di daerah Mojosongo, Surakarta dapat dijadikan pemerintah Kota Solo sebagai media pembelajaran anak usia dini. Dengan bermain, dengan bercerita, dengan menggambar, dengan apa. Ini akan bisa kita jadikan riset mini yang bisa menghasilkan opini. Lalu kita lihat lagi misalnya nih, kecerdasan buatan artificial intelligence untuk multigenerasi emas Indonesia abad 21. Nah, ini kalau nggak salah sempat saya kirim ke potret online ya kalau nggak salah. Nah, ini kecerdasan buatan ini menjadi salah satu bagian yang bisa kita tuliskan dari opini. Dari apa yang kita rasakan, apa yang kita simak, apa yang kita dengarkan, dan kita komunikasikan. Nah, lalu bisa kita lihat lagi misalnya. Ini opini berbasis riset sosial. Membangun jiwa sosial dengan silaturahmi dan berbagi. Jadi ada komponen-komponen yang kita tawarkan di sini. Pertama, silaturahmi yang sering juga mewujudkan dalam tradisi halal bihalal. Lalu yang kedua dan yang ketiga, dan ini menjadi proses keberlanjutan yang tentu saja akan berdampak. Lalu kita lihat bagaimana kita menulis opini berbasis riset lingkungan, membangun kepedulian atas bahaya sampah plastik. Sederhana-sederhana, tetapi bisa menghasilkan karya nyata. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita menulis opini berbasis museum dan pendidikan. Akhirnya dari kita kunjung museum jadi tulisan Museum Perjuangan sebagai media pendidikan karakter. Jadi sebenarnya apa yang dilihat, yang dirasakan, didengar, itu akan bisa menjadi tulisan, bisa menjadi opini untuk kita. Kemudian bisa kita lihat ini misalnya guru-guru yang menulis sekarang di media cetak, ini banyak yang bekerja sama untuk menampung tulisan-tulisan dari guru-guru kita. Silakan para guru yang ingin menulis, ini misalnya dari pelatihan-pelatihan dari teman-teman yang kita dampingi dengan gerakan di komunitas Ratu Lisa juga, itu ada guru menulis media objek meningkatkan pemahaman belajar siswa, berpikir kreatif dalam pembelajaran, memotivasi belajar siswa melalui umpan balik positif. Jadi sebenarnya apa yang dirasakan dan dikerjakan guru-guru kita bisa menjadi opini-opini seperti ini. Video Camtasia tingkatkan antusias PJJ di masa pandemi. Lah, ini menjadi salah satu media-media komunikasi kita dengan fakta dan data empirik, dan itu menjadi karya nyata. Oleh karena itu teman-teman yang hebat dan luar biasa, kalau itu nanti semua tulisan-tulisan opini sudah kita wujudkan, maka kita akan mulai merambah dampak menulis opini ke menulis buku yang kita terbitkan, mulai dari opini-opini kita, lalu kita kembangkan berbasis keahlian kita, dan akhirnya saya yakin kalau teman-teman mengaku sebagai dosen, mengaku sebagai mahasiswa, mengaku sebagai guru, akan berani dan yakin menghasilkan karya-karya nyata yang akan membangun keabadian seperti ini. Teman-teman yang hebat dan luar biasa, sebagai penutup bahwa milikilah keberagaman, milikilah kemauan untuk menulis opini dengan 5B, dengan bersilaturahmi seperti yang kita lakukan hari ini, berkomunikasi. Bisa dengan Mas Iwan, dengan saya, nanti kita berdiskusi, lalu kita kolaborasikan bersama. Lalu jangan hanya ada mimpi dan janji, harus ada aksi nyata yang kita tulis nanti. Saya sepakat dengan Mas Hirman tadi, semua yang hadir nanti mohon bisa menuliskan opini masing-masing, lalu kita satukan dalam bentuk antologi opini yang nanti akan kita terbitkan menjadi sebuah buku. Dan ini menjadi wujud karya nyata untuk berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca.
Ayo menulis untuk membangun keabadian. Sebaik-baiknya kehidupan kita saat kita dapat berbagi untuk kemaslahatan umat. Dan ini saya yakin akan bisa menghasilkan karya, dan kita akan terus bisa menjadi seperti bintang, bulan, dan matahari yang menyinari bumi. Dan kita menjadi saat paling baik ketika kita ingat pesannya Pak Arfan dalam novelnya Laskar Pelangi. Kalian harus memiliki keberanian dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apapun. Dan ingat, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk meminta sebanyak-banyaknya. Dan wujud nyata itu saya yakin teman-temanku yang hebat dan luar biasa, saya yakin bahwa kita semua akan bisa bersama-sama untuk mewujudkannya. Ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Kalau Anda mengaku sebagai mahasiswa, guru, dan dosen, maka membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Insya Allah itu akan menjadi komitmen kita untuk membangun keabadian. Terima kasih, salam sukses dan luar biasa untuk keluarga adopsi di Aceh dan keluarga adopsi seluruh Indonesia dan komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.